Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Irafiki TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Karena kita sudah berjanji, bersepakat di Republik Indonesia, diikat oleh 5 sila. Satu di antara 5 sila itu persatuan Indonesia. Apakah persatuan itu harus seragam? Tidak. Bersatu itu tidak seragam. Bersatu saling menghormati perbedaan, pasti bersatu. Tidak mungkin kita mau seragamkan. Gigi saja berbeda-beda. Bapak Ibu, hei, kamu tahu kenapa enak makan? Hah? Bapak-bapak tahu kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Bayangkan kalau gigi kita ini semua sama, mana enaknya? Misalnya semua gigi kita ini gigi seri, tahu enggak? Ini kan beda-beda gigi kita. Yang paling depan itu namanya gigi seri, bagian memotong. Masuk ke dalam, beda lagi namanya gigi taring, bagian merobek. Makanya kalau bapak makan daging tidak mungkin begini, pasti kayak gini. Iya toh? Masuk lagi ke dalam, paling dalam, berbeda lagi, namanya gigi geraham. Apa tugasnya? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigimu gigi geraham, bagaimana mau makan nganu daging? Bagaimana mau potong? Hai mondroy. Maka hargai. Bahkan agama kita mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semua bersaudara. Rasulullah bahkan mengatakan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Betul. Iya toh. Lagi jalan-jalan anak muda pergi menyatakan cinta. Baru ada istrimu. Jangan coba-coba. Apalagi kalau istrimu bogis, mau ku kawin lagi. Nah bilang coba mau ku tikam kok. Jangan coba-coba. Ini. Dia datanglah, dia jalan-jalan. Anak muda malam minggu, tiba-tiba padam lampu. Tahantu kakinya. Kaki yang tahantu, seluruh anggota tubuh ikut rasakan. Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Padahal kaki itu yang tahantu, mulutnya yang teriak. Aduh. Padina kesi. Berikutnya apa? Mata bekerja, dia cari. Berdarah. Berikutnya apa? Mulut meniup. Berikutnya tangan mengusap. Kaki yang luka, semua anggota tubuh ikut merasakan. Tidak ada orang kakinya tahan tuh. Rasa kok, ini kok jalan lagi. Ini suka jalan kok. Iya toh. Prakteknya di Tobelo ada jadi tangan bupati, ada jadi mulut anggota DPR, ada kaki rakyat biasa, ada jadi mata. Kita semua, mau tentara mau polisi, kita semua mata di sini. Begitu kakimu bermasalah, polisi hidup, polisi bantu, tentara turun, rakyat turun, ulama turun, pendeta turun. Semua kita untuk berjatuh apa? Menjaga kesatuan yang ada di kampung kita ini. Maka bupati ketika ada yang lecehkan masyarakatnya, bupati berkata, jangan kau ganggu rakyatku, saya suruh tangkap kamu. Rakyat juga berkata, jangan kau hina bupatiku. Kau hina bupatiku, kami rakyat di sini akan mengamuk dan mengusir kamu. Itulah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu-ibu, Pak, kenapa nasi enak dimakan? Kenapa nasi enak dimakan? Karena makannya bareng-bareng masuk. Bayangkan kalau bapak makan satu-satu biji. Pak Bupati, Pak Frans, bagaimana kalau bapak makan satu-satu nasi, Pak? Makan pagi, sore baru selesai, Pak. Itulah
Itulah enaknya bersatu. Maka semua komponen masyarakat yang ada di Halmahera Utara, mau Kristen kah dia, mau Hindu kah dia, mau Buddha kah dia, mau bahkan kafir tidak ada agamanya sekalipun, kita punya tanggung jawab merawat persatuan Halmahera Utara. Masih ingat lihat TV bagaimana di Arab Timur Tengah? Lihat sekarang Rusia dengan Ukraina, rakyat jadi korban. Kepentingan politik, kekuasaan, akhirnya rakyat jadi korban. Mudah-mudahan tidak terjadi di Republik Indonesia. Maka kita semua wajib, kalau ada orang yang memprovokasi, ada orang yang mencoba-coba mengganggu persatuan kita, kita jadikan dia musuh bersama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Jam berapa menikah? Hah? Saya cuma tanya jam berapa. Apa anda belum? Kau bilang belum apa? Belum makan. Sebagai laporan saja ini bosa. Bayangkan begitu saya hormati ini acara. Kemarin itu Pak, satu harian saya rekaman di Metro TV. Selesai hampir jam 6. Saya langsung pergi ceramah lagi malam, ceramah Paci. Selesai hampir jam 10. Ke hotel istirahat, belum enak istirahatku, kasihan pergi lagi bandara, jam 2 terbang. Saya bilang kenapa ndak sampai-sampai ini, jauhnya ini dari Jakarta. Kukira 1 jam, ternyata 3 jam setengah. Sampai begitu tak buka mataku, terlambat sampai subuh karena sudah terang. Sampai lagi kembali lagi ke sini, nanti balik lagi, kasihan. Begitu lelahnya kita. Tapi melihat Bapak Ibu semua gembira menyambut saya, lelah itu hilang. Allahu Akbar. Nah, jam berapa nih? Pak Bupati, biasanya saya ceramah pakai jam. Tadi karena buru-buru, mau tadi rencanakan mandi dulu, ganti baju. Ini busa-busa mikale paku ini. Untung saya sudah pakai tawas tadi malam. Coba Pak Bede tidak pakai tawas, ibu berani kau keluar rumahmu? Satu kali aja kita cium itu jamaah sakulu, begitu nak lihat di televisi dan bilang sakulu kini ustaz. Jam berapa? Jam 12? 12. Jam berapa duhur? Apa karena belum terus? Masih bisa 1 jam? 2 jam masih bisa? Masih bisa? Saya tidak bisa. 2, 3 kalau kalian mau sukses. Ulang ya. 1 belajar, 2 bersatu kok, 3 at'im al-masakin, beri makan kau fakir miskin, jangan kau pelit. Kalau ini Halmahera mau sukses, orang-orang kaya kasihan, jangan kau pelit. Kalau orang kaya mau Pak, kecil ini orang miskin. Kalau orang kaya mau Pak, lebih dulu mereka masuk surga dari kita orang miskin. Orang miskin sholat, orang kaya juga bisa sholat. Orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Orang miskin tahajud, orang kaya juga tahajud. Orang miskin sholat tengah malam, orang kaya juga bisa. Tapi orang kaya bangun masjid, diam-diam maki kita. Alhamdulillah, saya dengar kabar di sini Pak, banyak orang kaya, tapi sedikit yang dermawan, yang banyak pelit. Nabi lor di kampungku sekke, kikir galap paku jambatan. Bu, ini bu kakak SS ini semua, banyak semua saya lihat emasmu. Hah? Nggak tahu palsu atau asli. Bu. Kalau mati ki, siapa pakai itu emas cincin benar? Siapa? Anak, istri kedua. Mak bene silakemu. Oh, nah dengarlah ini mamanya istriku Pak Frans. Dia dengar ini ceramahku. Pulang dah panggil Kak. Ustadz, sini dulu. Kenapa sayang? Jadi nanti kalau meninggal Kak, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang duduk kok di sini sayang. Kupeluk-peluk lah dia. Kenapa kau ketawa istriku? Cemburunya. Saya peluklah dia. Lalu saya bilang, sayangku, ingat baik-baik ya, jangankan kau meninggal,
Kau masih hidup saja, nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Maka ini ibu-ibu, jangan lalu kau seke. Tidak ada orang suka orang pelit. Daripada istri kedua pakai itu emasmu, lebih baik kau jual sebagian, cari ke orang miskin KKSS, bantu dia. Demi Allah, tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya ke ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang kepala dinas yang pelit atau dermawan? Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Coba dengar Pak Bupati, tidak ada suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Itu jelek, itu pelit Pak. Ya kopi rumana, seke, pelit, padahal dia juga pelit. Apalagi Pak Wakil Bupati mau terpilih lagi, jangan lalu ki pelit Pak. Tidak ada orang suka orang pelit. Bersedekahlah, tapi jangan tongkol langsung kau pikir sedekah duit. Sedekah tidak selalu duit. Kalau Pak Bupati lalu sedekahnya hanya duit, berapa kasihan gajinya? Pak Bu, kenapa kasihan banyak pejabat ditangkap? Karena selalu kau datang bawakan proposal, tim sukses, anu Pak, iya Pak, waduh, ini yang pilih kita ini kecamatan ini Pak, mereka ini. Sumbangannya Pak Bupati, sedekahnya Bupati bukan duit. Apa sedekahnya Bupati? Bikinlah perda yang membuat rakyatmu gampang cari kerja. Itu sedekahnya Bupati. Apa sedekahnya Bupati? Bikinlah infrastruktur jalan yang bisa membuat rakyatmu gampang berdagang. Itu sedekah. Apa sedekahnya Pak Wakapolres? Apa sedekahnya? Bukan duit. Berapa gajinya Wakapolres? Apa sedekahnya Pak? Ciptakan keamanan di negara ini. Tegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Wujudkan pelaksanaan hukum dengan sebaik-baiknya. Itulah sedekahnya seorang polisi. Jangan naruh naik motor kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat ji Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Pak, ada SIM, ada STNK, lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Kau pembohong. Maksudnya apa Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dibikinlah dia tulislah surat tulang. Begitu dia tulis surat tilang, ini anak mahasiswa, dia bilang Bapak juga pembohong. Apa maksudmu? Mengaku polisi baru polpemu pilot. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Jangan kau musuh polisi. Kau kira enak di Tobelo kalau tidak ada polisi? Kau kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Saya bisa ceramah di sini difasilitasi oleh polisi. Jangan musuh polisi. Ibu-ibu, rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, hartamu dijarah, anak gadismu diperkosa. Siapa kau cari? Pak Imam. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan, tidak goyang-goyang mobilku. Saya baca ayat Yasin, tidak goyang. Saya baca ayat Kursi 2 kali, tidak goyang-goyang. Datang polisi, Pak Ustaz, goyang Pak. Makanya jangan musuhi polisi. Ayo, Papa diserobot tanah, diambil orang Tanata, pergi lapor kantor Polres. Tapi Pak Polisi, tanahku diserobot, tolong bantu saya. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok siapa bungkus kok? Maka yang baik, polisi, ulama bersinergi menjaga Republik Indonesia. Itulah yang baik. Sedekah. Sedekahnya polisi, lindungi masyarakat, ayomi masyarakat. Itulah sedekahnya polisi. Sedekahnya anggota DPR, musyawarah kok. Bagaimana caranya membuat rancangan undang-undang peraturan daerah
Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.